Kawat ya. Nah, sekarang kita masuk ke transistor sebagai penguat ya. Ini saya ambil ininya dulu ya, sebentar. Mengaktifkan transistor sebagai penguat kemarin, karakteristiknya sudah ya. Nah, sekarang kita, mungkin ini bagian terakhir kita ya, untuk transistor partikum, nggak kekejar kita nanti itu untuk op amp ya. Jadi nanti kita objeknya sampai transistor aja ya, karena saya juga sibuk untuk akreditasi. Nah, ini dia tahanan penguat dasar ini ya. Ini adalah penguat outputnya apa namanya untuk penguat beban. Nanti ini kan tanpa kita bebani dulu ya. Ya kalau untuk beban besar nanti dia ya, beban besar tahanannya. Kalau beban kecil nanti kita akan bahas sendiri nanti. Nah, karena input ini adalah dari kalau kita di lab itu ya di sinyal generator ada batasnya. Kalau kita turunkan dia langsung nol ya. Kalau di simulasi bisa kita turunkan semili mikro ya. Tidak ada tegangan tuh yang milinya kecil atau apalagi mikro gitu ya. Harus AC ya. Nah, sehingga dia waktu kita kecilkan maksimal ada sinyalnya ini cacat outputnya. Karena apa? Penguatannya besar. Nah, makanya nanti kita edit, kita tambahkan ya. Kalau di sini dia kan 820 ya. Ini kita ketemu 800 ininya ya, 750-nya. Ini kita anggap ini ininya ya. Nah, sehingga nanti output yang waktu di sini tadi cacat besarnya nanti kita buat sama ya. Cacat di sini dia tidak cacat lagi. Kenapa Pak? Penguatannya akan turun? Karena gara-gara tahanan RE ini ya, tahanan SWAM namanya. Nah, ini saya lihatin ya, ini dulu dengan sinyal yang kecil, cukup kecil ya. Kalau di dalam lab ini belum tentu dapat kita nih. Sambil ininya se 0,50 mili ya, berarti 0,05 volt gitu ya. Kalau 50 mili. Kalau 0,1 kan 100 mili ya. Ini 0,05 volt. Kan kecil sekali tuh. 0,1 volt saja susah didapatnya kan. Apalagi 0,0. Atau kita ambil 0, apa 100 mili lah. Atau 0,1 ya, 0,1. Nah, ini saya jadikan aja volt ya umpamanya. Nah, 0,1 volt ya. 0,1. Kalau kita jalankan ini, nah, ini kan outputnya nih besar catat ya. Ini 2 volt ya, lihat. Kalau ini kita samakan di 50 mili dia akan ini kan, nih 100 aja cacat nggak kelihatan. Ini saya jadikan dia 2 volt, ya kan? Berarti ini kalau 10 kali baru setengah kan? Berarti 20 kali baru dia 1. Berarti dia 40 kali nih perbandingannya. Sehingga dia akan nih cacat dia, cacat. Karena sinyal bawah nggak kelihatan saya kecilin. Ini dia 100 mili ya, atau 0,1 volt. Nah, karena cacat, kenapa? Kita tidak bisa menggeser ini lebih kecil lagi kalau di dalam prakteknya gitu ya. Di dalam prakteknya sinyal generator itu. Sehingga hasil kita itu akan cacat. Ya, akan cacat. Nah, supaya nggak cacat, maka kita kasih tahanan SWAM di sininya. Ini saya gunakan R yang ada di lab ya, makanya tidak ada kita yang 700. Kenapa? Harusnya kan ini sama totalnya ya. Ini 820 kilo. Ini kalau ditambah ini kan baru 600 ya mas kurang ya. Nah ini kecil saja dia apa akan ini ya penguatannya akan turun. Nah kita ambil juga tadi ini 0,1 0,1 ya. 0,1 volt. Nah dengan tegangan sama ya. Gara-gara tahan R ini nih. Nah dia akan
Kalau ini cacat tadi ya, nah, di sininya dia tidak akan cacat lagi. Nanti kita coba naikkan inputnya ya. 0,1 sudah tadi, apalagi 0,50 ini lihat. Ini 100 tadi ya, 100. Ini kita naikkan jadi 1 volt. Ini 10 kali lipat naiknya cuman ya. 10 kali lipat, tapi ininya kan enggak, 1,5 lah ya. Berarti dia 15 kali lipat. Ini kali 15 kan 1,5. Ini kan 1,5 ya atasnya. Nah, cacat deh kan? Sama-sama tegangan. Cuman ini hanya 15 kali. Kalau di sini dia penguatannya, kita kecilin dulu ya biar ketahuan ya. Kecilin lagi. 0,02. Ini 0,5 tadi, 0,05 tadi kan? 0,05, 0,01. 0,01. Berarti 10 mili ya, 10 mili. Ini ya. 0,01. 10 mili ya. 10 mili. Ininya kita ubah dulu nanti ke 10 mili. Masih cacat nggak dia gitu ya. Kita tes lagi. Kita lihat berapa kali. Nah, ini daya ininya ya. 10 mili saya naikin dikit. Ya. Naik turun ya. Nah, kemudian ini juga saya turunkan. Nah, ini sama deh kan. Tapi skalanya beda. Ini 5, ini 500. Berarti kan 100 kali deh ya. Kurang ya, 100 kali kurang ya. Kurang. Kalau tadi hanya 15 kali, makanya ini dia dengan input yang sama akan cacat yang tadi. Nah, ini makanya kecil kan, 0,01. Kalau 0,1 ya udah cacat dia kan. 0,05 saja cacat, apalagi 0,1. Kita naikkan menjadi 100 mili ya. Outputnya akan cacat. Nah, ya kan? Nah, ini yang ini kan. Ini ditaruh aja 0,1 ya. Sama ya, 0,1 yang swam dan 0,1 yang tanpa swam ya. Sekarang coba siapa yang sudah terakhir kita ya hari ini ya. Penguat transistor tanpa swam dan swam. Nanti kita sampai 6:30 lewat lah nanti ya. Kalau saya tunggu. Ayo siapa? Share. Belum bisa share, Pak. Mohon dibuka dulu. Coba share. 0,1 volt aja itunya ya. Tunggu ya inputnya. Ya. Itu 1 kilo. Frekuensinya 1 kilo. Nah, coba. Itu outputnya coba diturunkan skalanya. Kok enggak keluar tuh outputnya? Coba tutup dulu itunya. Kok outputnya enggak keluar? Tutup dulu. Oh, layar ininya nih. Layar osiloskopnya, osiloskop. Coba tutup. Kok enggak keluar? Ininya. Ini juga fungsi generatornya tutup dulu. Kan ada 0,1 ya. Tutup aja, tutup dulu. Nah, B-nya. Coba jalan lagi. Coba ulang lagi. Outputnya kok nggak muncul? Cukup itu. Yang sinyal generatornya nih, lihatin sinyal generatornya. Apa osiloskopnya? Outputnya lihat. Nah, itu coba diturunin skalanya channel B-nya. Ini nggak ada penguat nih. Coba turun. Jadi berapa, Pak? Nah, nggak ada output kamu nih. Ini masa 5 kali aja nggak ada. Padahal 100 kali lebih tadi tuh ya. 100, hampir 100 kali ya. Coba lihat itunya lagi. Coba tutup, tutup. Nggak ada output nih. Birunya kan nggak keluar tuh. Coba tutup dulu. Sinyal apa? Nggak keluar di itunya.
nggak ada outputnya. Oh, ini kamu nih, C kamu nggak nyambung ke ground. Yang Oh, bawah ini yang C3, C3, C3. Ah, kan putus itu. Kasih itu di situnya. Putus dulu, delete dulu, delete aja. Del, kemudian tarik dari R ke bawah. Ah, dari R dulu. Terus ke ini ke sampingnya aja nih, samping atas, atas lagi atas. Baru tarik C-nya. Jadi outputnya belum kena. Baru C-nya ditarik ke situ. Nah, coba jalankan lagi dengan input yang sama tadi ya. Coba lihat outputnya. Ya, klik inputnya 1 kilo dengan 0,1 volt atau 100. Kok nggak ada juga? masih belum, Pak. Belum, coba tutup dulu. Ulang lagi. Coba simulasikan. Coba disimulasikan lagi dulu. Nggak ada outputnya tuh. Masih belum, Pak. Nggak ada outputnya tuh. Sambungannya udah ke sini kan ya? Ke B. Iya benar tuh. Oh, ini kamu yang salah. Apa itu, Pak? VCC kamu ini nih kebalik. Eh, Ini. ya, Oh, yang kecil ke atas kan ininya. ya, ya, ya. VCC kamu itu kebalik. Sehingga dia nggak ada power kan? Nggak ada Ya. power sama. Hapus dulu, hapus dulu. Itunya garisnya aja dihapus dulu, garis merah, baru dibalik. Yang ke ground dihapus dulu, dilihat aja. Del yang garis merah ke ground. Ya udah, yang ke bawahnya itu kan ground, yang 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 pendeknya. Nah, yang pendeknya yang ke ground. Yang lain perhatikan ya. Itu yang ke VCC kan. 10 volt aja ya, 10 volt. Bulat, Pak. Ya, coba. Tadi nggak ada tegangan DC-nya, nggak aktif transistornya. Masih belum keluar, Pak. Oh, masih sama kamu tuh. RC dan ke R1 ya. Oh, ini C kamu di atas juga salah nih. C-nya di kolektor, bukan ke atas. Yang C2. Yang merahnya dihapus, yang merahnya dihapus. Yang merahnya dihapus dulu. Ah, tarik ke bawah. Di bawah R6. Ya. Itu dia harus harus AC yang masuk ke sana, DC yang masuk tadi kan nggak ada. Karena dia kapasitor harus DC nggak ada, tegangan DC. Diblok sama kapasitor kan, tuh kan. Kecil kan, gedein ini skalanya, yang B. Ke atas kalau gedein, ke atas. Supaya dia kelihatan. Nah, itu kan cacat kan. Ya, Pak. Nah, hal yang sama itu di ini nih ya, print screen ininya ya, hasilnya.
Channelnya sama channelnya. Coba yang kedua dibuka dengan input yang sama ya, input yang sama. Lihat dulu itunya juga nanti. Oh, outputnya ya. Mana gambar yang berikutnya? Ini kamu foto nanti ini ya, print screen aja ininya nanti ya, yang gelombangnya yang cacat itu ya. Terus coba yang swam. Sebelah mana yang swamnya? Nah, sama tadi tuh. C-nya diubah dulu, VCC-nya juga diubah. Ini juga R ke R swam belum nyambung juga ya. Ini C dengan ground juga belum nyambung. Banyak tuh yang belum nyambung kamu tuh. Atau ada yang tutup dulu apa? Teguh, ada yang lain nggak dulu? Ya, Pak. Yang lain. Ada yang lain nggak? Sambil Teguh membenarin. Sambil Teguh membenarin, ada yang lain? Bukan sekarang dikerjakan, udah berapa lama ini? Udah pakai libur kita. Udah Teguh? Kalau sudah, di-share aja Teguh. Bentar, Pak. Dengan input yang sama ya, 0,1 volt atau 100 mili. Itu aja susah kita dapatnya kalau kita di lab itu ya. Biasanya dia agak gede dikit, sehingga harus pakai tanam swam. Kita kecilkan dia langsung nol ya. Kita putar kecil. Kalau simulasi dia bisa sangat kecil ya. Kalau sinyal generator itu dia ada batas bawahnya. Ini kalau kita putar dikecilkan lagi langsung nol dia. Ya kalau nol nggak ada gunanya, tidak akan ada penguatan kan. Bisa Teguh. Yang swam ya, yang tanpa swamnya sudah tadi, udah benar itu. Dia akan cacat karena penguatannya besar, inputnya cukup besar sehingga dia cacat. Nah untuk itu ada dua cara kan, inputnya kita kecilkan. Nah kalau dalam lab itu kan nggak mungkin input hanya kecil, kita kecilkan lagi nol dia. Nah supaya dengan input yang sama supaya nggak cacat, berarti penguatannya kita kurangi dengan memberikan tahanan swam. Nah itu nanti teorinya sama ininya nanti kita akan dari mana datangnya itu di kuliah elektronika analog nanti. Itu kalau yang peminatan Telkom di rangkaian elektronika. Udah, coba di-share. Kagak dimakan yuk. Gambarnya kelihatan. Geser dikit. Nah, coba dijalankan. Itunya 10 volt aja ya. VCC-nya. Jadi 1 hertz, Pak ya? 1 kilo. Oh, 1 kilohertz. 1 kilo, itunya 0,1 amplitudonya ya. 0,1. Amplitudonya kegedean itu. 0,1 volt. Jauh itu 0,1 ketik aja. Nah, itunya juga VCC-nya tadi 10,7 itu jadi 10 volt. Ah, 10 volt aja. Nggak usah pakai koma. Nah, coba jalankan lagi. Itunya udah diubah. 1 kilo tadi udah ya. Nah, coba geser. Ininya di ini kan. Reverse-nya diaktifkan. Nah, skalanya dibuat. Itu kan 10 volt itu. Itu kan 0,1 kan A-nya. Nah, jadi bawah dong. Yang ke atas itu makin gede.
sampai 100. Sampai 100 biar kelihatan. Terus, udah cukup. Ininya juga T-nya diturunkan supaya frekuensinya bertambah, frekuensinya T-nya ditambah. Time base-nya dinaikin. Ininya turun supaya gelombangnya makin kecil, T-nya kan frekuensinya makin. Nah, ininya B-nya itu 50 volt tuh, maka kelihatan. Sekarang diturunin volt aja. Dalam 1 atau 2 volt paling. Mana dia nggak cacat. Itu 50 volt itu. Mana output kamu juga belum keluar tuh. Coba tutup. Rangkaiannya gimana tuh? Oh, groundnya ya. Udah kan? Itu R13 kamu itu belum nyambung ke transistornya. R13. Oh iya. Nggak nyambung kan, nggak ada output itu. Transistor juga nggak aktif, putus kan itu. DC juga nggak aktif transistornya. Nah, coba geser. Nah, itu skalanya berapa tadi itu? 100 dengan 2 Dua. kan? Ya. Hmm. Berarti 100 mili dengan 2000 mili kan itu. Cuman. Jadi 2000 dibagi 100 kan paling 20 kan. Ini kan nggak nyampe. Coba jadi 1 volt aja ininya. Outputnya channel B-nya. Ya, kelihatan. Nah, itu kan. Berarti itu kan 10 kali cuman kan. Kalau disama ini berarti kan 15 kali itu. Merah, birunya 1,5 dikali 10, 15 kali. Kalau tadi kan 100 kali lebih. Sehingga dia cacat. Nah, ini ditampilkan ya. Dengan disebutin nanti ininya frekuensi 1 kilo, amplitudo 0,1. Sama dengan tadi ya. Ya. Outputnya ini di print screen sampai skalanya ya. Lengkap aja nanti ya screennya ya, print screennya ya. Seperti ini ya, saya ini nih ya, saya ini dulu. Jadi kalau mau print screennya nanti yang lengkap ya. Mamanya ini tadi ya, yang pakai SWAM lah. Pakai SWAM ya. Nah ini ya. Yang tadi juga sama ya. Jadi di print screennya ada lengkap sini nih. Dari atas ini sampai ke bawah. Karena ini kalau gambar ini aja kita nggak tahu ini frekuensinya berapa, ini kan kelihatan. Skalanya apa? T-nya 500 mikrosecond. Jadi kalau frekuensinya berapa ya? 1/500 mikrosecond. Mikro itu kan 10 pangkat 6. Sejuta dibagi 500. Ininya lihat dulu T-nya ya. T-nya kan satu kotaknya 500 kan. Frekuensinya kan ini 2 kotak. Ya kan? Biru nih. Dari kiri ya. 2 kotak berarti dia frekuensinya ini dikali 2 kan. Jadi ini 1000 mikro atau 1 mili kan. Jadi 1 dibagi 1 mili. 1 mili 1000 ke atas dibagi 1. Dapatnya 1 kilo kan. Amplitudonya input ini. Jadi satu kotaknya 100 mili. Nah, ini kan satu kotak nih. Ya ini 1 volt. Berarti ini 1,5 volt lah katakan ya kan. Berarti atau 1500 mili. Ini 100. Berarti kan 15 kali. Nah ini harus lengkap ininya. Minimal sampai di sini ya. Tempel sama ini. Tapi sekaligus saja ngapain ini ya. Nah yang tadi. Yang ini ya. Yang cacat. Nah kita tidak bisa menghitung ininya. Berapa cacatnya. Berapa besar outputnya. Karena duluan ya. Kita pause. Ya kan? Karena atas dan bawahnya beda kan ini. Yang output ya. Yang input kan sama. Ininya sama kan 500. Ya ini merah. Satu gelombang. Dari satu gunung satu lembah gitu kan. Berarti kan 2 kotak. Berarti dikali 2 deh kan. Kalau kita jadikan satu nih lihat nih. Nah, kan satu nih merah nih. Dari ini awalnya sampai akhirnya 1 kotak kan. Nah, terlalu kecil ya kita jadikan ini. Berarti dua kotak deh kan. 2 kotak. 500 mikro. Berarti kalau satu kotaknya kan ini 500 kan. Berarti 2 kotak menjadi 1000 mikro atau 1 mili. Sama. Frekuensi input dan output sama. Ini kan cacat. Karena cacat dia. Lihat aja nih kan. Gelombangnya nih. Mulai dari sini sampai sini. Tetap 1 kotak. 2 kotak ya.
2 kotak. Karena ini dia, cuman positifnya nih dia lebih dari 1, ini kan, ini satu, ini lebih satu, ini lebih satu kan. Sedang ini kurang satu, ini kurang satu outputnya kan, karena dia cacat. Kalau inputnya kita turunkan, nah nanti baru dia nggak cacat lagi. Baru input dan output frekuensinya sama. Nah ini lihat. Kita lihat ya. Input dan outputnya frekuensinya sama. 2 kotak, 2 kotak. Nah, ini kurang dikit ya. Nah, ini lebih. Ini kurang dikit kan. Ini kan kurangnya ke kiri, ini kurangnya ke kiri. Nah, harusnya ke kanan kan. Pas. Kalau kita geser ke sini, ini satu, ini juga satu. Output juga gitu. Yang ini output ya, yang biru. Input juga gitu nih. 2 kotak. Ini 1,5 ke kirinya, ini juga 1,5. Jadi kan 2 kotak. Sama. 2 kotak berarti 1 mikro atau 1 mili atau 1.000 mikro. 1 dibagi 1.000 mili. Mili naik ke atas menjadi 1.000. 1.000 bagi 1 ya 1 kilo. 1.000 kan. Amplitudonya baru nih. Ini 5 volt. Ya kan. Ini input ya. Ini 5 volt satu kotaknya, berarti ini 5 mili ya. Berarti ini 10 mili. Outputnya ini 500. 500 tambah setengahnya ini menjadi 7,5 lah ya. 750 mili. Dari 10 menjadi 750, 75 kali ya. Kalau tadi hanya 15 kali. Nah, ini kita kembalikan. Ini nggak dapat kita di output sinyal generator. Kita dapat musik itu, dia akan udah keburu cacat. Sehingga kita output kita tuh nggak pernah dapatnya cacat. Makanya dia tidak sinkron antara positif dan negatif. Positif gelombang outputnya ya. Kalau input tetap. Karena dia nggak ada apa-apain kan. Nggak lewat. Ini setelah rangkaian baru dia nih. Ini cuman berapa? Kurang satu, ini kurang satu. Ini lebih satu, lebih satu. Di dua dia, dua lebih. Ini harusnya kan seperti ini. Di atas 2 kota ininya uh, berapa nih? Ini kan satu, ini lewat satu ya, ini lewat ya satu kan, bawahnya juga satu, ini lewat satu, ini satu. Sama antara gelombang positif dan negatif. Kalau ini nggak sama, karena udah dipotong cacat. Itu atas potong bawah. Muatan besar dia kan, mau kepotong. Nah, karena dia nggak dapat kita 100 ini, makanya kita tambahkan tahanan swamnya ini tadi nih. Ini kalau kita buat totalnya nggak jauh beda ya. Umpamanya ini 820 ya. Cuman ini lab saya buat nih 820 berarti 770 ya. Nah, coba sebut 770. 10 tambah 50, 820 deh ya. Harusnya seperti ini. Tidak beda ya. Tidak sesat. Cuman saya ambil itu yang di lab. R kita di lab gitu ya. R kita di lab. Harusnya ininya total ini dengan ini harus sama. Ini kan 820. Kalau 1 kilo lebih mudah. Ini yang ada di lab nih. Jadi ini 500. Berapa tadi 560 ya. Nah, itu dia. Kita buat 720 juga nggak cacat. Ya. Cacat, ya. Setengah kali, 15 kali penguatannya. Karena penguatannya dikurangi. Ini untuk mengurangi penguatan supaya output nggak cacat. Tapi kita sebenarnya rugi kan, penguatan berturun gara-gara dia. Tetapi itu lebih baik daripada outputnya cacat seperti ini tadi. Untuk apa besar kalau cacat, nggak ada gunanya. Nggak juga besar-besar amat gitu kan. Tapi dia udah rusak. Nah, itu nanti untuk ditampilkan, oh, apa namanya ini tadi ya, outputnya ya. Gua ini nih. Ini dengan ini output kita, oh, ini boleh diketik ya, frekuensi 1 kilo, spin lebih baik di gini aja sekalian dengan outputnya ini. Kalau yang ini sama frekuensi 1 kilo, outputnya ini ya, skalanya kan dilihatin sebagai skala ya. Kalau nggak ada arti gelombang kita nanti.
puncak patah ke kanan tidak ada artinya. Kalau skalanya nggak ketahuan, inputnya nggak ketahuan gitu ya. Nah, Teguh tadi sudah itunya, tinggal laporannya ya. Ayo yang lain, si Mahesa Ya, sama Pak. Putra. Teguh tadi ya. Izin, Pak. Nah, coba langsung tampil. Ini ya dulu inputnya ya. Coba lihatin inputnya. 1 kilo ya, 1 kilo 100 mili. Frekuensinya 1 kilo. Kalau 1 Hz tuh nggak, penguatannya nggak terjadi deh ya. Coba jalankan. T-nya diturunkan. Nah, ininya di ini kan. Oh, reverse-nya tekan reverse-nya dulu biar kelihatan. Nah, reverse itu B-nya diturunkan coba. B-nya kan jangan, itu terlalu kecil B-nya, kamu tuh mikro itu kan. Ya, Pak. Nah, mili aja 50 mili aja dia. Nah, coba jalankan. Kalau terlalu gede nanti Waduh, ini. kenapa ini? Biarin sampai selesai dia nanti dulu. Ada yang salah tuh. Bentar, Pak. Ya tutup dulu itunya. Simpan dulu itunya ya. Oper kamu kan dulu, tutup dulu. Ya, Pak. Ini yang B-nya nggak muncul. Iya, itu kamu kan belum belum selesai itu. Yes dulu itunya sampai dia kelar. Dijawab yes itu udah. Itu kamu kan tutup dulu ininya. Itu kan kamu simulasikan tadi tuh, coba simulasikan lagi. Jadi kamu jawab dulu itunya. Kan outputnya nggak ada tuh. Bentar, Pak. Ada yang salah nih, Pak. Nggak nyambung. Nah, turun, naikkan itunya. Oke deh, kan cacat kan? Ya, Pak. Nah, lihatin, geser. Coba yang dengan nilai yang sama, input yang sama ya. Coba yang pakai tahanan swabnya yang kedua. Seperti Teguh tadi ya. Ya. Frekuensi sama, amplitudo sama ya inputnya. Reverse-nya dulu, ini reverse-nya. Reverse-nya diaktifin supaya. Oh, itunya turunin dikit. 500 saja biar gelombangnya agak besar. Ada. Ya kan? Tidak cacat lagi dia kan? Boleh, Pak. Nanti itu yang di print screen sekalian jawabannya. Dua-dua ini ya, Baik, Pak. sinyal generator dengan osiloskop ya. Baik, Pak. Ya, Mahesa ya. Ya, Siapa Pak. lagi yang terakhir? Ada? Kita pertemuan terakhir ya hari ini. Nggak kekejar kita untuk op-amp. Op-amp itu minimal 2 kali paling cepat itu. Nah, kita banyak libur sekarang. Itunya VCC-nya 10 volt aja apa Putra? PCC-nya, Pak. Oh, Ya, 10 volt aja. maaf, Pak. Laptop saya ngelek. Nah, 10 volt aja.
Baru input AC-nya 1 kHz, frekuensinya, amplitudonya 100 mili atau 0,1 volt. Inputnya. Inputnya diatur dulu. Udah, Pak. 1 kilo, 100 mili. Malah cacat juga sih, tapi kok begini kamu outputnya tuh. Coba ininya diinin skalanya diturunin 1. Itu osiloskop, osiloskop. Osiloskop Oh yang iya, Pak. diturunkan 1. Coba. Itunya kan Yang 500, channel 1 mili itu ya. Tembesnya. Ke bawah 1 ke atas. 1 ke bawah. Nah, itu kok cacat kamu jadi berantakan gitu. Coba apa tutup saya dulu ada yang ininya. salah ya, Pak? Coba tutup dulu. Cacat mah ini. Memasang, Pak. Dengan ini. Ah, ininya nih. R3 dengan R4 kamu itu di tengah ada titik harusnya. Coba putus dulu talinya. Putus Oh, dulu. Nah, bukan itu. Nah, boleh aja yang ini, sih. Pak. Ya, harusnya yang itu yang dihapus. Terus aja dulu, terus. Nah, yang dari R ke bawah sampai tengah dulu, jangan ke bawah terus. Coba. Nah, sampai situ dulu. Nah, baru dari bawah ke atas. Kan ada titiknya tuh nanti. Di titiknya tuh bisa ketemu. Oh, ini ya, Pak. Hapus dulu, hapus dulu, hapus dulu. Gambarmu itu hapus dulu. Nah, di titiknya juga ketemu tuh. Kan bisa kalau ke titik kan ketemu dia tuh. Ah ya. Nah, coba jalankan. Dorong tadi dia nggak ada, RB-nya nggak ada. Nah, turunkan itunya. Naikkan ke atas dong, ke atas. Jangan ke bawah, ke atas. Kan kalau ke atas kan makin pendek dia kan. Terus, masih jauh itu. Volt kamu itunya nanti itu. Ah, ada. Oh, iya, Pak. Itu deh ya. Di pause itunya, di pause dulu. Pause. Pak. Simulasinya di pause. Nah, bukan dimatikan, itu dimatikan di pause. Dah. Nah, coba klik dulu itunya sinyal generatornya. Sinyal generator. Sinyal Mana, Pak? generator input. Nah, nilai yang sama nanti kamu jalankan yang rangkaian kedua ya. 100 mili, Oh, amplitudonya 1 kHz, gelombangnya gelombang sinus. Ke saya yang rangkaian yang kedua, kedua. ya, yang kedua, saya juga begini, Pak. Kayaknya saya salah juga itu masang Coba buka ininya, Pak. dulu Oh iya, Pak. biar ketahuan rangkaianmu. Coba mana? Nah, kan putus juga tuh, disambung dulu. R berapa tuh? R8 dengan R9-nya. Nah, hapus dulu. Nah, baru sambung. Tengahnya diklik dulu, tengah jangan langsung ke bawah. Ah, ada titik dia kan? Kalau kamu Iya, Pak. langsung tadi berarti inputnya tidak ada hubungan dengan R8 dan R9. Terus, wah, kecilin ininya, besarin ya maksudnya ke atas. Terus sampai gelombangnya, ada. Nah, kamu Iya, kok Pak, betul. sefasa ini? Coba tutup dulu. Outputmu salah tuh, sefasa dia. Fasa kamu itu ininya. Harusnya kan dia terbalik fasa sama kan dengan tadi. Coba kamu lihat yang pertama tadi dulu, yang pertama. Dia terbalik fasa. Coba. Loh, kamu kan sefasa dia tuh. Coba jalankan. Nah, ya kan? Coba pause dulu, pause. Jadi positif ke atas, biru dengan merah kan enggak? Nah, di merahnya kosong, birunya nongol kan? Di birunya kosong, Iya, Pak. merahnya nongol kan? Nah, coba yang kedua. Kok kamu sefasa? Tutup itu dulu.
yang pakai, nah R-nya 50 tuh. Nah kan Oh iya, sama-sama kan? Gelombang positif dan iya. gelombang positif. Coba tutup. Saya Tutup ada dulu. yang salah narik ya Pak. Tutup dulu itu yang kamu. Salah itunya ya kan? Oh ininya DC-nya kali Pak masih 10 ya Pak. Enggak kebalik. DC kamu kebalik itu. Kebalik ya Pak. Kamu lihat. Yang pendeknya itu ke ground. Garis pendeknya itu ke Oh ground. Kebalik. 12 voltnya itu. Balik dulu. Nah, garisnya dihapus. Bawah juga. Nah, itu kan kamu yang panjangnya tuh. Makanya iya dia Pak. nggak itu. Dibalik juga sama dia kan. Balik dulu. Nah, boleh aja itu yang kamu atasin. Nah, positifnya itu yang panjang. Garis panjang ya, garis bawah pendek itu ke ground. Nah, coba kamu jalankan. Nah, gedein, gedein. Nah, ya kan? Nah baru Pak. Berbalik fasa kan? Dia Iya berlawanan. Pak. Gelombang positif ke atas, yang outputnya positifnya ke bawah. Gelombang negatif yang inputnya, outputnya gelombang positif. Ya kan? Iya Pak. Nah, tinggal nanti di ini. Dah, tutup. Sama dengan tadi ya. Hasil ini di print screen saja. Print screen saja. Iya Pak. Terima kasih Pak Endi. Bentar, saya ini dulu. Si Putra. Jadi hati-hati untuk tegangan itu ya. Ini saya lihat ini tegangan ininya. Jadi kamu kan nggak pakai VCC ya. Sini sebenarnya ada kan VCC kan. Tapi nggak apa-apa. Sini dia kan. Power kan. Nah, bisa ini untuk VCC ini tuh apa namanya FET. Ini VEE ya. Ini FET, VES dengan VDD. VCC dengan VEE. Kalau dia nanti ini menggunakan NPN, PNP. Kalau NPN cukup ini. Nah, kalau kamu menggunakan DC power ini, nah ini lihat dia. Itu segedean ya. Ini kan berbeda nih. Ya, panjangnya nih. Ini pendek, bagian bawahnya panjang. Ini sebenarnya sel itu ini nih. Ini sel. Ini baterai. Kalau baterai itu kan dari beberapa kan, beberapa sel dia baru jadi satu. Kalau ini kan, kalau baterai itu hanya ini kan 1,5 ya, 1,5 kan. Makanya ini beberapa ini namanya ada baterai. Kalau satu ini sel disebut dia. Nah ini dia, yang pendeknya itu ke ground. Nah dia, kalau tegangan positif ya, tegangan positif, yang pendeknya itu ke ground. Kalian lihat, yang atasnya itu ke input. Nah gini. Kalau kebalik, berarti tegangan negatif dia. Ya. Jadi kalau kamu dibalik, tegangan negatif. Kalau tegangan negatif nggak kerja. Jadi input dengan output dia seperti R saja. Makanya tadi si Putra tadi dia gelombangnya sama kan? Karena dia transistornya nggak kerja. Kenapa? NPN dikasih tegangan negatif ya nggak kerja. PNP baru nanti tegangan negatif dia. Nah kalau kita jadikan tegangan positifnya, berarti kita harus yang tadinya negatifnya VCC kan dijadikan dia 0, berarti positifnya VEE. Emitter dia jadinya tegangan positif. Tapi kalau dari kolektor juga berarti tegangan negatif. Nah, itu udah kita ini kan dari di dasar elektronika kan. Kalau PNP. PNP itu ada dua dia kan. Kita mau ke tegangan negatif boleh. Oh saya nggak mau tegangan negatif. Tegangan positif juga. Berarti dia VEE-nya yang dikasih input. Yang di-ground-kannya adalah VCC-nya. Kalau ini kan VCC yang input nih. VCC kan RC nih. Tegangan. Emitternya ground.
Kalau PNP, berarti kan negatif. Oh, saya nggak mau negatif nih. Saya turunkan ini menjadi 0. Ininya yang 0 turun dia menjadi besar kan? 0. Ini kan dari negatif supaya dia jadi 0 kan naik itu kan? Min 10 supaya jadi 0 kan naik 10 jadi 0. Ini dari 0 naik 10 menjadi positif. Jadi emiternya yang dikasih tegangan positif. Kalau PNP atau kolektornya kasih tegangan negatif. Nah, itu udah kita ini di dasar elektronika ya di kuliah PNP. Nah, ini gunanya PNP nanti dengan MPN adalah kalau dia push pull rangkaiannya penguat. Nanti itu akan kita bahas di elektronika analog. Dan yang lain pada nggak ada ya. Udah 3 orang saja sampai di sini kuliah kita ya. Nanti waktu ujian dikumpulkan laporannya ya. Eh, Kirimkan aja. Pak, Tapi itu kan dicetak ya, bukan ada soft copy. ada 2 ini Pak ya, ada 2 modul laporan itu dijadikan satu Pak. Jadiin satu. Ya, makasih, Pak. Dijilid ya, jilid Baik, biasa aja. Hard copy-nya yang dikirimkan nanti ya. Paling lama sampai ujian UAS ya. Sebelumnya boleh, ya kan? Kalau saya nggak ketemu, tapi saya tiap hari di kampus sekarang lagi ngerjain akreditasi kan. Tapi kalau nggak ketemu, titip di TU ya. Kita UASnya online itu Pak. Ya, UASnya online aja. Baik. Di laporannya hard copy ya, cetak. Baik, Pak. Nah, pada yang lain ya, sampai di sini kuliah kita nggak kekejar kita untuk OPM ya. Nah, 1 kali pertemuan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi kita Waalaikumsalam. di ujian ya. Langsung kalau ujian nggak Zoom ya. Makasih Terima Pak. kasih, Pak. Ya, Terima kasih Pak Yendi. yo, sama-sama.